Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Yang mana pada hari ini nas yang telah ditentukan untuk kita yaitu dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-2 hingga yang ke-6. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur berterima kasih buat segala penyertaan dan pemeliharaan bagi hidup kami, sehingga pada saat ini kembali kami boleh dimampukan untuk bersekutu dalam renungan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, serta Tuhan kiranya berkenan untuk menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita pada hari ini yaitu busana ibadah, yang diambil atau diadaptasi dari yang menjadi judul aslinya adalah hiasan kepala wanita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak ada ketentuan yang tertulis bagi kita, terkhusus dalam kita beribadah, yang mengatur tentang busana atau pakaian dalam kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita sering mendengar perkataan yang beragam tentang apa yang kita dengar dan bagaimana seharusnya kita beribadah dalam hal ini, menyangkut perilaku dan busana yang kita kenakan saat beribadah. Ada yang beranggapan busana tidak penting, melainkan hati kita yang beribadah. Tapi di satu sisi pemahaman ini bisa jadi benar, tapi di satu sisi juga bisa mengundang persoalan besar. Karena yang harus kita ingat lebih-lebih saat kita beribadah di gereja, kita harus sadari bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang atau dengan banyak orang yang berbeda dalam latar belakang, baik budaya, baik aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan mereka, yang tentunya ada yang menerima, ada juga yang kontra dalam hal ini busana yang kita kenakan dalam beribadah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyikapi persoalan seperti ini, rupanya di dalam nas kita pada saat ini, ternyata ada persoalan yang terjadi dengan jemaat di Korintus, di mana Paulus menyikapi sikap yang kurang sopan dan perilaku yang kurang pantas dalam ibadah. Dan ini juga tidak bisa dipungkiri karena adanya pertemuan budaya yang berbeda, yaitu antara orang Yunani dan orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi, terkhusus kaum perempuan, mereka beribadah itu harus menutup atau menudung kepala mereka saat beribadah. Sedangkan kebiasaan orang Yunani terbiasa untuk beribadah tanpa menutup kepala mereka. Sehingga Paulus melihat ini menjadi persoalan
berupa perpecahan dan ketidaktertiban dalam jemaat. Oleh sebab itu Paulus memberi petunjuk-petunjuk penting bagi jemaat dengan menyuruh para perempuan yang tidak mengenakan penutup kepala untuk mengenakan penutup kepala. Bukan karena hal itu adalah perintah dalam Alkitab, melainkan karena hal itu untuk mencegah jemaat dari perpecahan yang menurut Paulus itu hanya persoalan kecil sebenarnya, tetapi justru menjauhkan pikiran orang-orang dari Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita menyimak persoalan yang terjadi dengan apa yang disoroti oleh Rasul Paulus, tentunya juga perlu juga menjadi pemahaman penting kita, terutama kepada kaum perempuan. Bagaimana kita juga harus memperhatikan busana-busana yang kita kenakan saat beribadah, yang pantas, yang sopan, yang tidak mengundang pergunjingan orang, yang tidak mengundang perkataan-perkataan yang justru membuat orang menambah dosa saat pergi ke gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam beribadah itu adalah merupakan hak pribadi kita, mau pakai apa, mau mengenakan apa, itu tidak ada aturan. Tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah dampak efek dari apa yang kita buat itu, terutama busana-busana kita yang tentunya menjadi sorotan-sorotan yang tidak baik. Dan ini juga berlaku kepada orang-orang di luar kita. Orang tanpa kita tahu, tentu saja mungkin orang menyoroti, orang yang tidak melihat dan tidak memahami tentang aturan-aturan dalam busana ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting bagi kita khususnya kaum perempuan untuk memperhatikan busana yang kita kenakan saat beribadah, supaya jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Namun alangkah lebih baik ciptakan suasana yang nyaman saat beribadah dengan memperhatikan tampilan busana saat kita beribadah. Pakailah busana yang pantas, sopan, yang membuat kita lebih berwibawa dan tidak menimbulkan pergunjingan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Melewati firman-Mu pada saat ini kami kembali boleh diingatkan tentang bagaimana kami beribadah, yang tidak hanya kami fokuskan kepada hati, tetapi juga bagaimana kami mempersiapkan hal-hal yang lahiriah berupa busana, pakaian yang sesuai dengan aturan-aturan kesopanan, yang juga membuat kami dapat memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami ada sebagaimana adanya, bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.